Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai pada sore hari ini kita masih diberikan banyak nikmat ya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat ya, sehat fisik, mental, sosial dan spiritual. Saudara-saudaraku, masih membahas tentang satu aktivitas fisik yang paling ringan kita lakukan dan ternyata punya manfaat yang besar ya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa aktivitas fisik jalan kaki ini merupakan aktivitas paling baik ya yang bisa dilakukan oleh banyak orang dengan tingkat kesulitan yang saya kira paling mudah ya. Nah, pada podcast kali ini yang akan kita bahas yaitu bagaimana kita menjadikan jalan kaki ya, untuk program penurunan berat badan ya. Jadi saya kira bagi saudara-saudaraku yang hari ini masih kelebihan berat badan ya, salah satu tips yang bisa dilakukan dengan jalan kaki, dan ternyata jalan kaki juga punya manfaat untuk menurunkan berat badan dengan melakukan trik-trik tertentu, dengan melakukan modifikasi-modifikasi sehingga efektivitas penurunan berat badan ini menjadi cukup signifikan ya, cukup punya arti ya. Saya sendiri juga yang kelebihan berat badan ya, memang ada penurunan, tetapi memang karena memang dari awal tidak saya tujukan untuk menurunkan berat badan, jadi saya melakukan aktivitas jalan kaki hanya sebatas ya seperti layaknya jalan kaki biasa lah ya, tidak ada target-target tertentu ya. Nah, barangkali dengan pengetahuan ini nanti bisa mari kita bareng-bareng kita coba ya trik yang kita sampaikan ini sebagai cara untuk menurunkan berat badan kita melalui aktivitas jalan kaki. Yang pertama ya, ketika kita jalan kaki yang ditujukan untuk mengurangi berat badan, yang harus dilakukan adalah jalan kakilah di siang sampai sore hari ya. Jadi sebagaimana dilansir dari Eat This Not That ya, penelitian mengungkapkan bahwa tubuh kita cenderung membakar lebih banyak kalori di tengah hari ya. Studi khusus ini yang diterbitkan dalam Physiological Report melacak sekelompok pria yang kelebihan berat badan saat mereka berolahraga di pagi atau siang sore hari. Peserta yang aktif di sore hari akhirnya kehilangan lebih banyak lemak tubuh daripada yang melakukan rutinitas yang sama di pagi hari ya. Makanya walaupun di pagi hari saya juga mencoba untuk tidak melakukan pagi-pagi buta ya, dari diupayakan untuk supaya matahari sudah muncul di ufuk timur ya, jadi tidak jam 5 pagi sehabis sholat subuh langsung kita jalan ya, tetapi menunggu sinar matahari muncul ya. Dan kalau untuk program penurunan berat badan disarankan justru di siang hari ya. Jadi untuk apa? Untuk supaya pembakaran lemaknya itu menjadi lebih maksimal ya. Nah, ada saran juga jika Anda merasa lesu di sore hari, pertimbangkan untuk minum kopi sebentar sebelum berjalan-jalan ya. Penelitian terbaru yang diterbitkan dari Journal of the International Society of Sport Nutrition menemukan bahwa menikmati secangkir kopi yang kuat sekitar 30 menit sebelum aktivitas fisik
menghasilkan peningkatan laju pembakaran lemak terutama di sore hari. Kombinasi asupan kafein akut dan olahraga dengan intensitas sedang di sore hari tampaknya menjadi skenario terbaik bagi individu yang ingin meningkatkan jumlah lemak yang digunakan selama latihan aerobik terus-menerus. Kemudian tip yang kedua ya, bagaimana jalan kaki ini bisa untuk menurunkan berat badan adalah kita percepat jalan kita ya. Jadi jalan yang cepat, jadi berjalan tapi yang lebih cepat. Tentu saja jalan cepat disebut akan membantu pembakaran lemak dan kalori lebih cepat ya. Studi yang diterbitkan oleh Medicine and Science in Sport and Exercise menegaskan bahwa kecepatan yang lebih cepat berarti lebih banyak kalori yang terbakar. Kemudian tip yang ketiga ya, supaya jalan kaki kita ini mampu untuk menurunkan berat badan kita, di samping dilakukan di siang sampai sore hari, kemudian kita lakukan dengan jalan cepat, adalah dengan mengubah kecepatan ya. Artinya selama kita berjalan ini kita ubah-ubah kecepatannya, jadi tidak monoton gitu ya. Jadi tadi ada saran untuk jalan cepat, nah, tentu saja kalau kita jalan cepat terus-menerus kan ya akan cepat capek ya. Jadi kombinasi ubah kecepatan, jadi cepat kemudian pelan ya, kalau perlu berhenti sebentar, cepat lagi, pelan lagi gitu ya, sehingga akan memaksimalkan dengan durasi waktu yang lebih panjang ya. Kalau kita jalan cepat mungkin kan durasinya menjadi lebih pendek gitu ya. Jadi itu tip yang ketiga, supaya jalan kaki kita ini punya manfaat untuk menurunkan berat badan kita. Kemudian tip yang keempat ya adalah cobalah kita berjalan kaki melalui jalan-jalan tanjakan ya. Jadi cara lainnya untuk memastikan kalori ekstra terbakar adalah dengan menambah beberapa jalan yang menanjak ya. Ya, tetapi tentu saja memang kurang menyenangkan ya, tetapi sebagai upaya untuk menurunkan berat badan tentu saja akan lebih cepat gitu ya. Dan yang terakhir ya, tip terakhir untuk bisa meningkatkan kemampuan jalan kaki kita untuk menurunkan berat badan kita adalah dengan tambah beberapa latihan ya. Jadi di sela-sela jalan kaki mungkin kita bisa juga menambah dengan beban gitu ya. Jadi tidak jalan kaki dan tanpa beban, tetapi kita tambah beban sedikit ya, supaya juga bisa ditambah dengan push up ya, dengan latihan-latihan lain yang memang orientasinya adalah untuk membakar lemak lebih banyak ya. Nah, itu udah 5 tip ya yang bisa kita lakukan ya. Dan mungkin bisa ditambah juga tip itu dengan kita menggunakan baju-baju yang lebih tebal ya. Bahkan kadang-kadang ada juga yang memakai jaket, jadi sudah di siang hari kita pakai jaket gitu ya, dengan harapan tentu saja pembakaran lemaknya menjadi lebih cepat ya. Tetapi juga harus diimbangi dengan minum air putih ya, karena kita ada takut juga nanti untuk risiko dehidrasi ya, atau kita kekurangan cairan ya. Jadi itulah tip ya, bagaimana jalan kaki ini punya manfaat yang banyak. Salah satunya adalah untuk program penurunan berat badan ya. Mari kita coba bareng-bareng ya, mudah-mudahan upaya-upaya sederhana ini ya bisa menjadikan tubuh kita menjadi tubuh yang tentu saja yang paling penting adalah tubuh yang lebih sehat gitu ya, sehingga hidup kita ini menjadi jauh lebih punya makna, jauh lebih punya arti ya, dibanding hidup yang sakit-sakitan kan ya. Jadi saya kira jangan kita sering kali kemudian berbicara soal kematian ya. Kalau soal kematian itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala ya, tetapi bagaimana hidup sehat adalah upaya kita gitu ya. Tentu semua atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.